Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Tebik, keenam Tower, dan ketujuh Era. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi lagi, turun 2,2% ke level harga 2220. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham Excel yang distribusi juga broker-broker asing ya di top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Excel sudah breakdown dari support neckline double bottomnya di 2400 dan juga sudah di bawah EMA 60 dan EMA 200 ya, arah Excel ke 2000 sampai 1950 dan yang harusnya 2000 sampai 1950 ini level kritikal Excel ya. Kalau sampai breakdown ya bisa mengarah ke 1400 lagi Excel. Tapi kalau dilihat dari story-storynya ya harusnya 1900 akan dipertahankan oleh Excel. Jadi wait and see aja dulu. Yang belum punya barang mending nunggu di daerah bawah ini, di daerah 2000 bisa spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 1880. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, sudah terbentuk dead cross dan garis biru sudah melewati perbatasan garis nol. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,89% ke level harga 5025. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah ISAT diakumulasi yang akumulasi JP. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISAT menurut saya ya pelan-pelan dia akan mengarah ke 3600 ini ya. Kalau ISAT minggu depan tidak mampu naik lagi ke atas 5100. Jadi kalau dilihat target penurunannya ya harus sama saat dari neckline ke atas ini ya. Ini 20-an persen, jadi dia turun segini sekitaran 20% sampai 23%, ya wajar lah. Ini kan 26%. Jadi ke sini ya sekitar 26%. Jadi ya masih wajar kalau ISAT turun mengarah ke EMA 60-nya di 4000 sampai 3870. Jadi seperti itu untuk ISAT. Belum bisa spekulasi buy, mending wait and see dulu karena market juga kurang bagus. Jadi ya tunggu di daerah bawah ini aja. ISAT coba spekulasi buy kalau nanti sudah di daerah 4000. Cut loss kalau turun dari 3600 sampai 3700. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bercat di bawah nol juga makin dalam. Jadi potensi ISAT masih ke bawah. Kalau minggu depan ISAT tidak mampu minimal tutup di atas 5100. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari Jumat ditutup terkoreksi 4,01% ke level harga 3110. Kalau dia transaksi asing, Telkom dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang Telkom didistribusi ya. Yang distribusi juga broker-broker asing besar ya. Kajet, MS, YU, CS, CG, LS, RX, ada YP di urutan keempat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom kalau tidak mampu mempertahankan 3090 EMA 200-nya, Telkom akan mengarah ke 3000. Kalau dilihat dari historinya ya bisa-bisa Telkom ya kalau sampai breakdown dari 3000 mengarah ke 2800, itu ada neckline double bottomnya dan mengarah ke 2600 kalau 2800 tidak dipertahankan. Jadi wait and see aja dulu karena candle Telkom juga sangat panjang ke bawah, volume juga meningkat saat penurunannya walaupun tidak signifikan. Indikator MACD sudah terbentuk dead cross dari 11 Januari dan akhirnya garis biru sudah melewati perbatasan garis nol. Jadi arah Telkom masih ke bawah. Semoga Telkom mempertahankan 3000. Kalau yang mau spekulasi buy di daerah 3000 ya bisa. Ya cut loss di 5%-nya aja ya, dari beli harga 3000 ini cut loss-nya di sekitaran ini aja nih ya, di 2870 cut loss.
Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Arahnya masih ke bawah, sepertinya juga kalau tidak mampu mempertahankan 3000 akan ke 2600 lagi. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren pada hari Jumat ditutup di level harga 54, turun 3,57%. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Jadi nih, kalau Bapak Ibu yang berpatokan dengan asing ini akan ikut tenggelam juga di saham Pren ya. Kalau lihat asing buy lalu buy dan asing ini terus buy, tapi sahamnya terlihat turun terus ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat LG, JP, KZ malah akumulasi yang sangat besar ya di saham Pren yang jual kecil-kecil. Tapi kan nggak tahu kapan mereka mau jual. Jadi ya kalau kita trading ya kita harus punya trading plan. Atur strategi dengan melihat analisa teknikal. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren ya pelan-pelan bisa ke arah 50 lagi dan bisa tidur ya. Mending wait and see aja dulu. Ya, seperti yang saya bilang, Pren ini akan bagus kalau sudah ditutup di atas 75 ini ya. Dia akan bagus, apalagi bisa tutup di atas 92 ya akan pelan-pelan mengarah ke 100 dan bahkan ke 123. Indikator MACD juga sudah di bawah perbatasan 0 dan sudah terbentuk dead cross dan bercat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi Pren masih akan ke bawah dan mengarah ke 50. Wait and see aja dulu yang belum punya. Harusnya yang sudah punya kemarin juga saya bilang cut loss kalau turun dari 60. Jadi seperti itu aja untuk Pren. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tebik malah naik ya di hari Jumat ke level harga 2240, naik 3,7%. Kalau dilihat transaksi asing, Tebik malah dijual asing. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat Tebik malah didistribusi oleh asing ya. Yang distribusi AK, BQ, CS, MS, YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik masih perlu hati-hati ya, karena ya bisa dikatakan ini sudah di daerah pucuk karena target dari neckline 1370 sudah tercapai, dan kalaupun dia melanjutkan kenaikan ya bisa mengarah ke 2525. Tapi ini sangat perlu hati-hati, belum bisa spekulasi buy. Yang punya dari daerah bawah ya pasang trailing stop aja kalau sudah profit ya. Kalaupun dia breakdown dari 1990 mending jual dulu atau take profit, karena market kurang bagus. Bisa aja Tebik malah minggu depan dia berbalik arah mengarah ke bawah. Jadi seperti itu aja untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower pada hari Jumat ditutup naik tipis 1% ke level harga 960. Kalau dilihat transaksi asing, Tower masih terus dibeli asing. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat Tower didistribusi oleh KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower membentuk pola doji di atas support. Apakah ini pertanda bagus? Ya kemungkinan ini hanya manipulasi menurut saya, karena pola doji tidak disertai volume dan indikator MACD masih di bawah 0 dan garis biru juga sudah mengarah ke bawah lagi. Bercat di atas 0 juga makin tipis. Ada berpotensi Tower malah berbalik arah minggu depan, dia koreksi menguji supportnya di 945 ya. Perlu hati-hati, ini bisa manipulasi doji seperti ini kalau tidak disertai volume ya. Dan doji seperti ini juga masih menurut saya belum ideal. Kalau dojinya di daerah 800 ya itu mungkin akan ada perlawanan, tapi kalau di daerah situ ya kemungkinan ya perlu hati-hati lah. Kalau mau spekulasi buy bisa, tapi harus siap cut loss di bawah 920. Cut lossnya di bawah 920 kalau beli di harga sekarang ya. Jadi seperti itu aja skenario-nya. Buy di harga sekarang, cut loss kalau turun dari 920. Jadi cut lossnya di 910 itu sekitar 5%. Dan target profit nggak usah jauh-jauh. Kalau sudah naik 3% pasang trailing stop aja ya. Karena ya mungkin dia akan berbalik arah di hari atau di siangnya. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Era pada hari Jumat ditutup naik 1,83% ke level harga 2.770. Saham Era dijual asing.
Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ERA ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA membuat pola doji tapi di atas pucuk. Jadi sangat perlu hati-hati karena ERA juga sudah sangat tinggi, harus diwaspadai ya. Mungkin nggak dia naik lebih tinggi, mungkin saja, tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di daerah atas harus perketat cut loss. Kalau dia turun dari 2600 cut loss ya, jangan ditahan karena kemungkinan besar ERA juga mengikuti saham-saham yang sebelumnya sudah di daerah pucuk dan mulai didistribusi oleh Big Pan. Ya, ERA ini udah naik tinggi dan belum ada distribusi ya. Kemungkinan yang beli di daerah 1400 ini akan jualan, apalagi yang beli di daerah 1100 yang ngumpul dari 1100 kemungkinan akan jualan dan potensi ERA bisa mengarah ke 2000 sampai 2100. Itu minim-minimnya ya, jadi perlu sangat hati-hati ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.